tatkala masih muda ketika itu ya berlomba bersama Rasulullah, lomba lari, dan yang mengajak ketika itu adalah Ibunda Aisyah, dan pemenangnya adalah Ibunda Aisyah tatkala itu. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah yang mengajak ya mungkin untuk merefresh pernikahan yang sudah mungkin lama untuk lomba lari lagi. Ketika itu yang menang adalah Rasulullah SAW. Dan dari situ kita bisa belajar bahwasanya Ibunda Aisyah itu sangat romantis dengan Nabi, bahkan sangat cerdas ya. Buktinya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Maka kita pun ya sebagai seorang suami tatkala punya istri, maka sering-seringlah istri itu juga diajak untuk mungkin ya lari. Karena Rasulullah yu'jibuhu at-tayammum. Rasulullah itu suka mendahulukan yang ke kanan ya. Yang dalam hadis ini fitana ulihi, yaitu tatkala beliau memakai sandal. Meskipun dalam hadis ini adalah konteksnya hanya untuk sandal, tapi ini juga berlaku untuk yang lainnya ya. Ketika kita memakai baju juga doa itu kan cuma tertulis doa pakai baju ya. Ada ketika ujian ustaz saya itu bilang apa doa pakai baju batik itu ya. Akhirnya saya mikir baju batik apa gitu ya. Saya ini buku itu nggak ada tulisan baju batik, cuma baju saja. Ternyata doanya sama gitu. Cuma itu untuk mengitos saja biar santri itu konsentrasi pada batiknya gitu kan. Akhirnya nggak ketemu, nggak bisa jawabkan, nilainya kurang, tidur kemudian mimpi buruk. Itu pun juga ada anjuran ya agar kita merubah tempat tidur, kemudian kita juga melonjak ke sebelah kiri dan membaca mencari mantu ya. Kalau mungkin punya putri, maka suaminya itu hendaknya yang dia rajin sholat 5 waktu, terutama subuhnya itu dia di mana ya, di rumah atau di masjid. Kalau dia di masjid berarti dia memang bagus untuk menjadikan calon menantu. Kenapa? Allah aja dijaga tepat waktu, apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil kitabil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim dan juga tadi melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salam dan salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh terbaik bagi umatnya, maka selayak dan sepatutnya kita pun juga mencontohnya dalam segala hal. Kemudian saya wasiatkan untuk bertakwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal dan orang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Malam hari ini berarti malam yang ke-27 ya, di bulan 28 ya, di bulan Rajab. Berarti kurang lebih 1 bulan lebih dikit ya, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan disampaikan ke bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini sedikit menyampaikan tentang sebuah hadis. Hadisnya pendek ya, tapi mungkin banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Bunyi hadisnya, An Aisyah radhiyallahu anha
qalat kana Rasulullah SAW yu'jibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Riwayat Bukhari wa Muslim. Yang artinya An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah yu'jibu tayammum, beliau itu suka dengan yang kanan dulu, atau suka mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi, tatkala beliau memakai sandalnya, wa tarajulihi, dan juga tatkala menyisir rambutnya, wa tuhurihi, dan juga tatkala beliau bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala hal beliau itu suka mendahulukan yang kanan, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Kita akan mempelajari dari Aisyah dulu, ya. Aisyah, beliau termasuk salah satu istri Rasulullah, bahkan termasuk istri yang paling dicintainya setelah istrinya yang pertama yang bernama Khadijah, itu ya. Aisyah ini punya beberapa keutamaan, ya, bahkan lebih dari 10, ya. Di antaranya, di antara istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, Aisyah. Kemudian setelah Khadijah meninggal, itu ya, itu secara afdhaliyah dibandingkan dengan istri-istri yang lain, Aisyah ini yang paling afdal, itu ya. Kemudian keistimewaan yang lain, Aisyah itu, ya, tatkala menikah dengan Rasulullah masih gadis, ya, karena istri Nabi ketika dinikah itu bukan seorang yang gadis, ya. Ketika menikah dengan Aisyah usianya itu 6 atau 7 tahun, ya. Kemudian berumah tangga dengan Nabi ketika usia 9 tahun, dan ketika Nabi meninggal usia Ibunda Aisyah itu masih 18 tahun, berarti masih muda. Kemudian di akhir hayatnya Nabi Muhammad itu beliau berada di pelukannya atau di rumahnya Aisyah, ya. Kemudian di antara istri-istri beliau yang paling banyak mendapatkan jatah giliran adalah Aisyah, gitu ya. Karena setiap istri Nabi itu ada gilirannya. Adapun Aisyah dapat dua malam, ya. Yang satu bagian itu miliknya Saudah, istrinya Rasulullah yang bernama Saudah, diberikan pada Aisyah, sehingga jatah beliau menjadi dua malam, gitu ya. Kemudian Ibunda Aisyah juga pernah tatkala masih muda ketika itu, ya, berlomba bersama Rasulullah, lomba lari, gitu ya. Dan yang mengajak ketika itu adalah Ibunda Aisyah, ya. Jadi berlomba sama Rasulullah lomba lari, gitu ya. Dan pemenangnya adalah Ibunda Aisyah tatkala itu, gitu ya. Kemudian setelah beberapa lama Rasulullah yang mengajak, ya, sebagai, ya, mungkin untuk merefresh pernikahan yang sudah mungkin lama, untuk lomba lari lagi, gitu ya. Cuma ketika itu yang menang adalah Rasulullah SAW, dan beliau berkata ini sebagai, ya, pembalasan yang dulu, gitu ya. Dulu saya kalah, sekarang menang, berarti seri, itu ya. Dan dari situ kita bisa belajar bahwasanya Ibunda Aisyah itu sangat romantis dengan Nabi, bahkan sangat cerdas, ya. Buktinya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, gitu ya. Maka kita pun, ya, sebagai mungkin seorang suami tatkala punya istri, itu ya, maka
sering-seringlah istri itu juga diajak untuk mungkin ya lari atau lomba gitu kan. Sama kadang pertanyaannya kapan gitu kan. Tapi buktinya banyak ya. Ya orang-orang yang ada di Sumenep ketika hari-hari Ahad itu kan ke Taman Bunga ya, kadang goes itu kuat kan. Apalagi goes sama istri itu ya. Nah, tapi saya belum pernah ya. Tapi itu sebagai bentuk ya bentuk cinta pada pasangannya, dan itu tidak masalah. Dan juga keutamaan-keutamanya yang lain, karena bapaknya Ibunda Aisyah itu juga Abu Bakar As-Siddiq, yang dia juga termasuk orang yang paling afdal setelah Rasulullah tentunya ya. Buktinya setelah beliau meninggal, Abu Bakar dijadikan sebagai seorang pemimpin ketika itu ya. Jadi ini dari Aisyah kita bisa mengambil banyak pelajaran ya. Kemudian karena Rasulullah yu'jibuhu at-tayammun ya. Rasulullah itu suka mendahulukan yang kanan ya. Nah, dalam hadis ini fi tana'ulihi, yaitu tatkala beliau memakai sandal ya. Meskipun dalam hadis ini adalah konteksnya hanya untuk sandal ya, tapi ini juga berlaku untuk yang lainnya ya. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang mendahulukan yang kanan, maka itu juga termasuk ya. Ketika kita memakai baju juga seperti itu. Hadis ini bisa dimasukkan dalam bab itu ya. Jadi kita punya baju lengannya 2 ya, maka ketika memakai baju hendaknya mendahulukan yang kanan dulu gitu ya. Di tangan kita dimasukkan ke kanan dulu, setelah itu tangan kiri, mungkin setelah itu baru mungkin kepalanya kalau itu kaos itu ya. Tapi kalau pakai baju yang mungkin ada kancing bajunya ya, maka tetap mendahulukan yang kanan. Demikian juga yang lainnya, tatkala kita memakai mungkin celana, itu pun juga seperti itu, mendahulukan kaki kanan dulu, setelah itu baru kaki kiri. Memakai sepatu ataupun yang lainnya, itu juga sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan ya. Adapun nanti ketika melepasnya, maka kebalikannya, yaitu mendahulukan yang kiri ya. Ketika lepas baju ya, lengan kiri dulu yang dilepas dari lubangnya itu ya, dari lengannya. Ketika kita melepas celana juga seperti itu, mendahulukan kaki kiri ya. Jadi jangan dibalik. Meskipun ini mungkin suatu hal yang remeh dan ringan ya, tapi kalau kita meniatkannya karena mengikuti Rasulullah, maka akan ada nilai pahalanya itu kan. Karena setiap hari kita pakai baju itu kan. Tapi jangan lupa juga kita berdoa ketika pakai baju gitu ya. Soalnya kadang aktivitas kita sehari-hari pakai baju ya, sudah pakai mungkin yang kanan, tapi kadang tidak hafal atau tidak tahu apa doa pakai baju gitu ya. Padahal sudah sekian lama kita memakai baju gitu ya. Padahal doa itu adalah tamengnya seorang muslim. Demikian juga baju itu kan untuk menutupi aurat ya. Maka kita pakai baju juga dan kita berdoa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba ya wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah itu ya. Ini diamnya bapak-bapak ini apa enggak ya? Hafal Pak. Berarti hafal semua ya. Ya nanti coba dicarikan HP-nya kan bapak-bapak kan kayak canggih-canggih gitu ya. Jadi diketik mungkin doa pakai baju apa itu ya. Mungkin awal-awalnya itu ditulis itu ya. Saya punya teman itu ya, zikir pagi dan sore itu ya, itu awal-awalnya teman saya itu bawa
buku kecil itu ya, ketika ke masjid itu dia baca itu ya. Tapi karena sering dibaca itu lama-lama tidak pakai buku lagi gitu ya. Demikian juga kita gitu ya. Kalau kita mungkin belum hafal doa pakai baju misalnya ya, doa itu ditulis pakai tangan kita ya. Kalau mungkin korangannya pakai mungkin di print yang punya printer itu ya, ditulis tangan, ditempelkan mungkin di lemari gitu ya. Jadi nanti ketika memakai baju dibaca ya. Dan saya yakin ketika setiap hari itu baca doa itu ya, itu sudah hafal gitu kan. Sebagaimana kita membaca Al-Fatihah, suruh meninggalkan 1 bulan nggak baca Al-Fatihah juga nanti dites lagi hafal gitu kan, karena sudah sekian lama kita membaca Al-Fatihah itu ya. Jadi kalau doa pakai baju ditempel ya. Jadi semua doa yang kita belum hafal ditempel. Kita naik kendaraan, doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza enggak hafal, tempel di sepeda gitu kan. Ini setelah hafal jadi mungkin bisa dihapus gitu ya. Dan doa-doa yang lainnya gitu ya. Karena mungkin banyak aktivitas kita itu sebenarnya ada nilai pahalanya, cuma kadang kita kurang mengikuti sunnah, kadang lupa doanya. Yang penting bismillah gitu kan. Jadi usahakan ya ada perkembangan. Setelah ini PR-nya berarti menghafal doa pakai baju. Seperti itu ya. Bahkan doa ke masjid, masuk masjid itu juga ada doa-doanya ya. Jadi semuanya sebenarnya sudah ada dalam kitab Hisnul Muslim. Kalau dicari mungkin di toko-toko buku juga ada ya. Kalau di aplikasi juga ada aplikasi tentang doa-doa ya. Jadi doa itu tujuannya untuk melindungi kita dari segala hal ya. Ini tentang fitana'ul ya. Jadi memakai sandal itu juga kebiasaan kita sehari-hari, itu bisa bernilai ibadah tatkala kita mendahulukan sandal yang kanan tatkala memakainya, ketika melepasnya sandal yang kiri. Ini juga berlaku untuk memakai sepatu, memakai jorok atau kaos kaki atau yang lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa nanti ketika memakai baju, pakai sandal gitu ya, memakai apapun ya pakai doa ya. Kalau pakai baju, entah itu bajunya apapun itu ya, doanya tetap tadi ya, alhamdulilladzi kasani hadza ya. Dulu saya ketika jadi santri itu dikecoh sama seorang ustadz itu ya, karena dalam buku doa itu kan cuma tertulis doa pakai baju ya. Dan ketika ujian ustadz saya itu bilang apa doa pakai baju batik itu ya. Wah, akhirnya saya mikir baju batik apa gitu ya. Saya ini buku itu nggak ada tulisan baju batik, cuma baju saja gitu ya. Ternyata doanya sama gitu ya. Cuma itu untuk mengecoh saja biar santri itu konsentrasi pada batiknya gitu kan. Ada nggak ketemu nggak bisa jawabkan, nilainya kurang gitu ya. Jadi baju apapun tetap itu doanya yang tadi ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba dan seterusnya ya. Kemudian yang lainnya ya, wa tarajulihi ya. Beliau itu juga suka mendahulukan yang kanan tatkala beliau fi tarajuli, tatkala beliau menyisir rambut gitu ya. Rambut beliau dalam sebuah riwayat ahyanan itu kadang sampai apa ini? Udhunain ya, sampai kedua telinga ya. Kadang sampai mangkibain, sampai bahu gitu ya. Rambut beliau ahyanan kadang segini, kadang sampai bahu gitu ya. Tetapi beliau rajin menyisir rambut, bahkan memberi pewangian atau memberi minyak gitu ya. Maka dari situ ada yang mengatakan berarti memanjangkan rambut itu juga sebenarnya termasuk bagian dari sunnah ya. Cuma untuk mempraktekkan hal itu juga hendaknya lihat-lihat mungkin kondisi itu kan. Karena kadang ketika orang itu rambutnya panjang itu kadang kurang rapi ya, ya. Biasanya ada pekerja kantor rambutnya
gondrong misalnya, itu mungkin anggapan orang itu kurang rapi ya, maka dipendekkan saja ya. Tapi ada kalanya ketika rambutnya panjang itu bagus itu kan, yang penting dirawat. Meskipun rambut panjang itu juga kadang susah merawatnya itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena dulu pernah praktek gitu ya. Jadi kebetulan ketika itu di pondok tahfidz itu ya, kemudian salah satu musyrif atau ustadz itu ada yang memang rambutnya panjang, hitam, bagus itu kan. Dan kebetulan kan mungkin saya menganggapnya berarti peraturannya tidak terlalu itu ya. Akhirnya saya memanjangkan rambut. Ketika saya memanjangkan rambut, guru saya memotong rambutnya gitu kan. Ini saya coba untuk memanjangkan tetap sampai segini itu ya. Akhirnya saya pulang dari Solo ke Jombang ketika itu ya, karena pondok saya di Pare ketika itu. Saya balik, cuma ketika naik bus itu banyak kegiatan ya. Jadi rambutnya itu saya ginikan, karena busnya itu ketika masih bus ekonomi ya, masih ada jendela yang dibuka itu ya. Rambut saya ke depan lagi nutupi rambut itu kan. Saya belakangkan lagi, maju lagi, ke belakang lagi, maju lagi, sampai perjalanan dari Solo ke Jombang itu kan lama ya, 5 jam itu. Gini-gini terus akhirnya membosankan itu kan. Kayak nggak nyaman juga gitu kan. Kemudian sampai di Pare itu, kebetulan ketika itu ada acara olahraga ya, itu sepak bola, jalan dari pondok ke tempat lapangan itu kurang lebih 1 kilo ya. Teman saya ketika itu jalan bareng sama saya ya, kemudian saya dibilang, kamu kok kalau rambutnya panjang cantik gitu katanya ya. Aduh. Setelah itu saya memendekkan rambut kembali ya, saya potong semuanya ya. Cuma ketika saya bercermin di cermin itu, saya melihat kepala saya itu mengkilap gitu ya, karena saking pendeknya potongan gitu ya. Itu diantara ya suka dukanya rambut panjang ya. Tapi Rasulullah ketika rambutnya panjang sebagaimana yang tadi disebutkan, itu beliau merawatnya, bahkan mengasih minyak ya. Berarti dari situ kita bisa mengambil pelajaran, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita rambut, hendaknya kita merawatnya ya, rajin menyisirnya, kemudian mungkin memberi minyak rambut atau mungkin dikasih wewangian gitu kan. Karena kadang ketika orang itu tidak mendapatkan atau mungkin tidak dikasih nikmat berupa rambut, kadang ya bisa jadi mungkin banyak hal yang akan mengenai dirinya. Jadi itu adalah sebuah amanah, tatkala kita dikasih rambut hendaknya kita rawat. Jangan sampai ada binatang yang tinggal di situ ya, misalnya ada kutu itu ya, boleh kutunya mungkin sampai beranak pinak di situ kan nggak nyaman ya. Demikian juga ketika kita punya anak putri, itu kan rambutnya panjang, itu pun juga hanya dianjurkan untuk menyisiri rambutnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi rambut yang atas itu disisiri, beliau mendahulukan yang kanan ya. Kemudian kalau kita punya jenggot misalnya, itu juga ada anjuran untuk merapikan, untuk menyisiri, kadang juga memberikan minyak itu kan, karena itu juga bagian dari sunnah ya. Kemudian watuhurihi ya, dan tatkala beliau bersuci pun juga suka mendahulukan yang kanan ya, ketika berwudu ya, ketika membasuh mungkin telinga dan lain sebagainya, membasuh kaki juga seperti itu, suka mendahulukan yang kanan itu ya. Sampai-sampai ya, mungkin di mazhab Syafi'i itu tatkala berwudu itu kan, tatkala mengusap rambut itu cukup beberapa rambut saja itu ya. Kenapa itu kan? Karena ini memperhatikan hadis ini tadi, Nabi kan ketika punya rambut, Nabi merawatnya, bahkan menyisirinya. Ketika rambutnya sudah disisir, khawatirnya ketika wudunya kan ada yang dalam sebuah riwayat hadis
apa itu ke belakang dulu kemudian maju lagi itu kan, khawatir apa itu merusak tatanan rambut yang sudah rapi tadi ya. Maka di mazhab Syafi'i itu kan ya cukup beberapa rambut saja yang diusap. Jadi ini diantara faedah ya, Rasulullah suka menundukkan yang kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut tadi, dan juga tatkala bersuci ya. Wa fi sya'ni kulli, dan juga dalam segala hal yang itu baik ya. Tatkala beliau tidur miringnya ke arah kanan atau ke arah kiblat itu ya, di lambung kanan yang dibaringkan ya. Kemudian tatkala sholat pun ya, shaf yang paling di sini adalah shaf yang sebelah kanan ya. Cuma nanti ketika shaf sebelah kanan sudah penuh ya, sebelah kirinya jangan dikosongkan ya. Kadang orang karena ingin mendapatkan pahala yang bagus di shaf kanan, ada shaf kanan diisi, shaf kirinya enggak diisi gitu kan. Padahal ya hendaknya diseimbangkan, istawu ya, waqtadilu ya. Imamnya biasanya seperti itu, tapi karena pakai bahasa Arab kadang orang enggak paham gitu ya. Sebagaimana ketika khutbah Jumat angsitu itu kan ada perintah dari Bilal untuk angsitu, diam gitu ya. Tapi karena pakai bahasa Arab tidak diterjemahkan, kadang tidak mengerti ya, sehingga ketika khutbah Jumat kadang ada yang bicara itu ya. Wa fi sya'ni kulli ya. Meskipun dalam hadis ini mendahulukan yang kanan ya, tapi nanti ketika ada penjelasan-penjelasan yang itu mendahulukan yang kiri ya, maka itu juga berlaku ya. Contohnya kapan ya? Tatkala masuk kamar mandi itu ya, itu mendahulukan yang kiri kakinya itu ya. Ketika keluar mendahulukan yang kanan. Kenapa demikian? Ya karena memang ada keterangan dari hadis Nabi itu kan. Ya, jadi kalau Nabi seperti itu ya sudah kita ikuti saja. Sebagaimana mungkin Umar bin Khattab tatkala beliau mungkin berhaji atau umrah itu ya, beliau hendak mencium Hajar Aswad itu ya, itu beliau bilang, Umar bin Khattab itu ya, aku tuh tahu kamu tuh hanyalah batu ya, yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku pasti tidak akan menciummu itu ya. Tapi karena Nabi menciumnya, Umar bin Khattab ya ikut menciumnya itu kan. Hajar Aswad kan wangi ya. Kenapa wangi? Karena dikasih minyak kan. Dalam tayangan video itu ya, dikasih minyak yang begitu banyak sehingga ketika orang mencium ya wangi ya. Karena kalau mungkin tidak begitu kan banyak orang yang mencium kan ya. Kan lidah kita kan mungkin ya macam-macam ya, kalau habis makan yang kurang sedap ya mungkin nempel di situ. Maka di sana sebagai penjagaannya dikasih wangian. Jadi kalau ada keterangan mendahulukan yang kiri, maka mendahulukan yang kiri. Tatkala sholat ya, misalnya kita ada rasa was-was atau mungkin terganggu gitu ya, maka ada anjuran untuk meludah ke kiri meskipun bukan meludah beneran itu kan, meludah dengan meludah isyarat. Kadang seperti itu kan, karena memang setan tidak akan berhenti dari menggoda manusia ya. Tatkala wudu, orang yang wudu digoda ya, sudah berapa basuhan itu kan. Tatkala dia buang hajat ini sudah suci atau belum ya. Tatkala dia sholat, semua yang tadi lupa ingat dalam sholat, sampai-sampai mungkin tidak tahu jumlah rakaat, bahkan makmum mungkin tidak tahu apa yang dibaca imam. Bahkan ketika imamnya salah juga ikutan salah itu kan, dan lain sebagainya ya. Maka ketika itu ada anjuran untuk meludah ke kiri. Demikian juga tatkala kita tidur kemudian mimpi buruk, itu pun juga ada anjuran ya, agar kita merubah tempat tidur, kemudian kita juga meludah ke sebelah kiri dan membaca ta'awudz ya. Itu diantara faedah hadis ini ya.
Kemudian faedah yang lainnya bahwasanya amalan itu ada tingkatannya ya. Jadi kadang ada orang yang mengerjakan amalan yang sama-sama 2 rakaatnya mungkin ya. Tapi bisa jadi nilainya itu beda ya. Karena ada keutamaan hadis tersendiri ya. Sama-sama sholat sunnah rawatib ya kan. Tapi mungkin antara sholat sunnah rawatib yang sebelum subuh ya, itu sholat sunnah fajar yang 2 rakaat itu mungkin lebih utama daripada sholat sunnah-sunnah yang lainnya ya, karena mungkin pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya itu kan. Sama-sama sholat 5 waktu itu kan. Tapi di antara keutamaannya mungkin lebih utama sholat subuh dengan sholat isya, karena memang sholat itu berat dikerjakan oleh orang-orang munafik gitu ya. Makanya dulu ada seorang ulama Indonesia, bagaimana cara mengetahui orang yang benar-benar beriman ya. Maka beliau mengatakan kurang lebih ya, kalau Anda ingin melihat kaum muslimin ya, maka lihatlah pada sholat Jumatnya ya, banyak itu ya. Tapi kalau Anda ingin melihat seorang yang dia benar-benar beriman ya, maka lihatlah di sholat subuhnya ya, berapa banyak itu ya. Jadi kalau di sini sholat subuhnya mungkin 1 shaf itu ya, atau mungkin 2 shaf, itu yang benar-benar beriman ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sholat Jumat, banyak itu kan. Itulah kaum muslimin ya. Jadi mungkin bapak sekalian, kalau mungkin mencari mantu ya, kalau mungkin punya putri, maka suaminya itu hendaknya yang dia rajin sholat 5 waktu, terutama subuhnya itu dia di mana ya, di rumah atau di masjid tentunya. Kalau dia di masjid berarti dia memang bagus untuk menjadikan calon menantu. Kenapa ya? Allah aja dijaga tepat waktu ya, apalagi istrinya kan. Jadi seperti itu ya. Bahkan ini pun juga bisa diterapkan pada yang lainnya ya. Orang itu disiplin atau tidaknya bisa dilihat dari sholat 5 waktunya ya. Jadi kalau sholat 5 waktunya aja dia sudah disiplin, insya Allah dalam urusan yang lain dia akan disiplin ya. Karena Allah aja yang mungkin tidak nampak ya ketika di dunia ya, dia aja bisa menjaga perintahnya, apalagi ketika orang yang memerintah ya, ada nggak ada pun tetap akan dikerjakan gitu ya. Tapi ketika dia mengerjakan amalan tatkala ada orang, tatkala nggak ada orang, nggak dikerjakan, maka itu bisa jadi nanti dalam hal-hal yang lain juga seperti itu ya. Ketika ada orang, dia amanah dalam menjaga keuangan. Ketika nggak ada orang, dia tidak amanah ya. Itu kan suatu hal yang seperti itu ya. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang dia sholatnya itu tertib 5 waktunya, kemungkinan besar dia akan mudah mengurus rakyatnya ya. Tapi kalau mungkin sholatnya tidak tertib ya, bahkan mungkin ada istilahnya pencitraan itu ya, bisa jadi nanti ketika dia ngurusi rakyatnya tidak akan bisa itu ya. Justru rakyatnya akan dijadikan sebagai korban ya. Ini faedah dari hadis pesan amalan itu bertingkat-tingkat. Sama-sama tidurnya ya, sama-sama tidurnya ya. Cuma kadang antara satu orang dengan orang lain pahala tidurnya itu beda ya. Sama-sama tidurnya, yang satu disengaja tidurnya, yang satu tersengaja itu ya. Ketiduran maksudnya ya. Dia ketiduran di depan televisi ya, nggak bisa dia lihat apa gitu kan, sinetron atau apa, belum selesai sinetron itu dia tiba-tiba tertidur gitu ya. Itu pahalanya beda dengan orang yang dia menyengaja untuk tidur ya. Mungkin dia wudu dulu, bersuci itu kan, kemudian membaca mungkin doa-doa gitu kan sebelum tidur, membaca zikir sebelum tidur. Setelah itu mungkin dia tidur ya.
maka orang yang tidur ini akan dijaga oleh malaikat ya, sampai dia bangun ya. Tapi kalau orang itu dia tertidur ya, bisa jadi nanti dia akan terhitung dia mengajarkan amalan yang tadi sebelum dia tidur, sebagaimana dulu para sahabat ya, tatkala beliau membaca Quran, para sahabat itu kemudian tertidur dari membaca hizb atau batasan bacaan Qur'annya ya, maka sampai pagi pun dia bisa terhitung membaca Quran. Berarti sebaliknya juga, kalau nanti ada orang yang dia sebelum tidur dia mungkin melihat sinetron atau apa televisi ya, ketika di tengah-tengah acara dia tertidur sampai pagi, bisa saja dia tertulis ya nonton sampai pagi gitu kan, karena tidurnya adalah tertidur, bukan disengaja. Sama-sama tidurnya tapi nilainya beda ya. Jadi seperti itu ya. Kita sama Nabi Muhammad bedanya juga dikit ya. Nabi tahajud itu juga apa, mudah itu ya, waktunya dikit ya. Kita pun juga kadang dikit ya, artinya dikit-dikit ya, malasnya gitu kan. Nabi ketika tahajud lama banget ya. Pernah ada seorang sahabat ngikutin Nabi tahajud membaca surat Al-Baqarah ya, perkiraannya ketika 100 ayat kayaknya rukuk itu ya. Ternyata nggak rukuk itu ya, ditulis sampai ayat yang 200 nggak rukuk itu kan. Ketika akhir surat kayaknya mau rukuk ini, padahal sudah 2 juz setengah ya, karena juz 3 itu kan. Ternyata lanjut Ali Imran itu kan. Tapi yang namanya sahabat ya sabar juga itu kan. Nah kalau itu dipraktekkan di sini salat tarawih nanti di bulan Ramadan gitu ya. Hari pertama semangat, besoknya pindah ke tempat yang lain gitu ya. Padahal sudah disepakati ya. Dulu pernah ada kesepakatan ya ketika masih di Jawa itu ya. Pokoknya kita kesepakatan kaum muslimin yang ada di situ ya, itu di masjid itu aja ya. Nah, 1 rakaat itu 1 muka gitu kan. Itu sudah menjadi kesepakatan awalnya ya, 1 muka. Dan itu ditindaklanjuti sama imamnya itu ya. Imamnya ketika itu teman saya ya. Akhirnya ketika dipraktekkan peraturannya berubah besoknya ya. Tidak jadi satu muka lagi ya, tapi ya minimalnya satu ayat itu ya. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya. Makanya untuk istiqomah itu kadang perlu latih ya. Kadang perlu latihan sampai 40 hari baru itu menjadi kebiasaan gitu kan. Kita ingin tahajud lama ya harus dibiasakan mungkin belajar untuk tahajud lama gitu kan. Cuma kadang ya orangnya itu sukanya yang instan ya, suka mie instan gitu kan. Bahkan sholat pun juga kadang nyari mana yang paling cepat itu yang diikuti gitu kan. Setelah 5 waktu ya, mungkin ada yang antara adzan dengan iqamah lama ya, sholatnya juga lama gitu kan. Kadang ada orang yang suka, kadang ada orang yang suka dengan yang iqamahnya cepat, sholatnya juga cepat, langsung pulang ya. Setelah adzan diiqamati, kadang seperti itu. Jadi kembali kepada bahwasanya amalan itu ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kita ketika beramal amalan ibadah apapun, kalau kita ingin pahalanya itu lebih, hendaknya kita tadi kalau tidur ya menyengaja untuk tidur ya. Kalau kita sholat sunnah ya sholat sunnahnya ditertibkan ya. Kalau kita ingin lebih baik dalam sholat 5 waktu juga hendaknya kita datang ke masjid mungkin di awal waktu, karena tidak ada ruginya ya. Kita datang sebelum adzan, kita bisa sholat tahiyatul masjid. Ketika ada adzan, kita bisa sholat setelahnya, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal doa di antara 2 adzan itu adalah mustajabah ya. Cuma kadang kita tidak sempat gitu kan. Belum nanti langkah-langkahnya dan lain sebagainya ya. Jadi amalan itu adalah ada tingkatan
tingkatannya ya. Kemudian berkaitan dengan sandal, ini berarti memakai sandal itu juga termasuk bagian dari sunnah ya. Meskipun tidak pakai sandal seterusnya ya, karena ada kalanya Nabi itu juga lepas sandal gitu ya. Maka kita pun juga seperti itu ya. Kalau pas kita mungkin di tanah ya, ada kalanya kita pakai sandal, ada kalanya kita tidak pakai sandal ya. Karena kadang saraf di kaki itu juga butuh pijatan gitu ya. Makanya dalam kesehatan itu kadang ada orang yang dia nginjak batu kerikil ya, kadang ada yang nginjak sapu itu ya, sapu diinjak-injak untuk merefleksi saraf-saraf yang ada di kaki ya. Sudah bisa ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya, Nabi itu suka mendahulukan yang kanan, terutama tadi ya, dalam memakai sandal, ketika menyisir, ketika bersuci, dan dalam segala hal. Adapun nanti kalau ada yang mendahulukan sesuatu yang kiri, maka itu juga hanya dipraktekkan seperti tadi, ketika masuk kamar, mandi dan lain sebagainya, ketika melepas baju ya. Jadi ulang seperti itu. Astagfirullahaladzim, saya iri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.